Kembali lagi bersama kita Diopa aja. Anjing gue merinding sendiri nih. Kita kembali lagi di Opa aja. Kali ini kita akan main jelangkung. Gue anjing, lu mah kalau ngomong bercanda sih, males gue. Bisa tuh bang. Gue yang bercanda-bercanda sih. Yaudah. Oke. Serius. Kita langsung. Aing. Tapi Kali ini kita akan gibah Sinti Gibah Sinti tentang 5 cewek Bukan. udah 5 Nates. setan 5 setan versi Opa aja. Iya. versi Opa aja, oke? Oh, gue merinding sendiri ya. Ya, Belum mulai gue udah. mungkin lu ada yang Rasa beda nyobain lu gitu kan? Pembahasan pertama. Nomor 5 Berbol. Nomor 5 Apa lagi? Om Pocong. Apa itu pocong kalian? Identiknya jelasin lagi. Guling. Jadi begini ya identik pocong. Iya, identik gini. Gini, kayak guling gitu. Kayak guling, Guling. kayak permen sugus. Oh enggak agak gini-gini. Iya, sugus diikat atas bawah. Nah, nih, gini. Gue Ada contohin. Rio pakai pocong baju itu. Tapi kan jadi guys, Hidung anjing. Nah, gini. berarti pocong nggak bisa ngerokok. Iya. Kayak bisa. Horor anjing. Oke, jadi pocong itu berasal dari negeri kita sendiri. Dari mana? Indonesia. Local pride. Beautiful Indonesia. Enggak, serem. Enggak ada yang Serem, ini nggak beautiful. Jadi pocong itu dari Indonesia dan dia biasanya muncul kalau ada itu hadir biasanya di orang-orang yang pocong itu deket dah atau kenal lingkup dia. Karena kalau nggak yang nguburin ya. Karena dia tuh ada karena lupa dilepas tali pocongnya. Tak kain kafannya. Oh, makanya dia nyari orang terdekatnya apa yang nguburin untuk ngelepasin tali pocongnya. Iya. Tali pocong. Jadi dia hadir ke yang orang-orang yang dia kenal. Kalau nggak ya yang nguburinnya itu siapalah. Minta bantuan ya. minta bantu. Tapi takutin itu gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan dia nggak hadir, dia yang di nggak kenal siapa dia kan siapa tahu kan langsung ada aja di mana aja yang kenal. Yang terkenal apalagi itu pocong Mumun sama Jeffrey Mumun. yang mata merah sama mata hijau. Itu ada yang jahat yang baik. Kalau mata merah Kalau mata hijau. Kalau mata merah baju gue baca aja baju gue. Halo. telat banget. Yang terseram di dunia. Bloody Mary. Bloody Mary. Apa sih? Lu ulang sekali lagi sih. Bloody Mary. Ini setan yang biasanya depan cermin. Oke, jadi Bloody Mary ini lebih dikenal bukan di Indonesia aja ya. Iya. Dia mendunia. Legenda ya. Legenda. Amerika mah. Tapi di dunia ada apa kita percaya? Famous juga dia ya. Hemat. Nah, jadi dia tuh dulu Queen Mary pertama. Queen Mary Sebenarnya ini orang dulu. Ratu. Ratu. Terkenal, terpandang. Iya. Queen Mary pertama yang nggak punya anak. Kayaknya sih mandul. Kayaknya. Soalnya dia nggak pernah punya anak. Oke. Sampai dia mati dia nggak punya anak. Nggak punya anak. Mandul. Nah, karena dia kesel sama kondisi dia bunuh anak-anak. itu pas masih hidup. Dendam. Pas masih hidup, dendam. Dendam ya. Oke, terus Nah, habis itu pas didendam kan anak-anak pas didendam anak-anak ini dibunuh-bunuh lah sampai akhir hidup si Queen Mary pertama. Oke. Pas dia meninggal ya jadi terjadilah gentayangan dong. Oke. Gentayangan, tapi gimana cara dia muncul? Ada dulu ada challenge. Gimana? Dulu ada caranya. Dulu ada challenge. Nah, gimana tuh? Challenge-nya dulu itu lu ke dalam kamar mandi. Jangan bawa sabun lu. Mandi. kan otomatis sama. Itu nggak usah dicari, emang udah ada stok. Di dalam kamar mandi lu matiin lampu harus jam 12 tek. Tengah malam lah sebenarnya, Tengah malam. Terus lu bawa lilin 2. Kalau lu punya kaca yang ini ya, apa namanya kaca yang ada Ya, cermin sih. cermin tapi ada tangannya gitu. Nah, lu taruh bisa lu pegang lilinnya gini atau nggak lu taruh lilinnya. Pokoknya lilin harus ada 2. Dan lu ngomong itu 3 kali. Apa? Itunya itu Bloody Mary sebanyak 3 kali. 3 kali. Jadi kita ngomong Pasti datang. katanya. Tanya. Gue belum coba sih. Kenapa dia muncul? Jadi alasan kita sebut nama dia 3 kali dia muncul, dia ngerasa dikecohin. Apa sih? Bukan dikecohin, kayak diledek gitu loh. Abis kita sebut nama dia muncul dan katanya dia menghantui
kita selama kita nyebut nama dia. Jadi selalu ada terus. Katanya dia ngehantuin sampai dia modern. mati. Iya, jadi ada terus gitu. Jadi lu Tapi juga kalau mau sebelum hidupnya. kalau udah ritual Bloody Mary. Kalau kita kan belum nih, Iya. belum pernah coba kan. Gue juga nggak mau sih. Walaupun serem banget sih dia, maksudnya sampai ngebunuh orang apa segala macem. Dia masih hidup aja dia udah ngebunuh anak kecil duluan gitu. Iya. Gara-gara dendam dia nggak punya anak gitu. depresi. Makanya matinya gentayangan pak. Mungkin psikolognya terganggu. Ya depresi jadi. Iya. Harus ke psikiatris ya. Waduh. Gua masuk Nomor betul. 3. Apa tuh? Jadi Apa sih Bensi ini kira-kira? Siapa? Kekuatannya apa kekuatan? Perkenalkan Bensi. Skillnya, ada skillnya. apa? Kita Bisa urutin ini. sliding orang. Urutin dari terserang dan skill. Iya, jadi bukan cuma fisik ya guys. Jadi kita juga pengen rankingin ini dari apa sih yang dilakuin sama ini makhluk gitu. Jadi Bensi itu setiap dia muncul di depan rumah pasti ada aja dalam rumah itu yang meninggal. Dita Duka. Pasti dia dia menyebabkan duka pasti dia kayak mengambil nyawa seorang dengan munculnya dia. Entah orang yang di dalam rumah itu atau kita ya sendiri yang diliatin gitu kan, nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Pokoknya satu orang ada aja yang dibawa. Bentuknya gimana tuh? Nah, bentuk Bensi itu kayak Cewek. ya kayak tanteku, Oh tanteku. tante Kunti. Cuma dia lebih rusak lah gitu. Ya lebih parah sih. Lebih gacor gitu kan. Berarti secara nggak langsung Bensi ini dia kayak memberi isyarat kayak oh nih orang ada mau mati nih di rumah ini dia Sebenarnya. Sama bukan kayak burung apa? sama kayak burung gagak ya. Burung gagak sama. Lu berarti ada kalau ada gua, ada yang mau mati gitu loh. Ini jangan-jangan asistennya malaikat penjaga Jadi tunduk apa? Muncul. Wah, lu nggak mau lihat Bensi lah ya pokoknya ya. serem banget ya pokoknya wujudnya serem Oh, gitu ya. dan satu lagi, Serem Bensi ini bukan cuma di Indonesia atau di Amerika atau di Itali doang, tapi dia di mendunia sih. Oke. Itu yang gue baca juga. famous juga dia ya. Yang kedua, Wah. Kaget. ini setan namanya Umusibia. Artinya adalah ibu sawan orangnya. Ibu sawan ya. Dulu. Umu tuh ibu, Sibian tuh mungkin sawan gitu kan. Iya. Dia adalah legenda atau mungkin orang menganggap ini bener ada gitu. Ya kayak yang ngecop gitu lah pokoknya. Pokoknya lebih ke jin lah, setan. Nah, dia ini yang kenapa orang-orang tua zaman dulu sampai sekarang pun di dunia bahkan di Indonesia Termasuk ya. kalau maghrib anak kecil gendong bayi jangan di luar, Gua hamil. tutup pintunya. Dia hidup gunanya untuk bukan menakutkan anak kecil aja, tapi untuk menyakitkan. Jadi anak-anak kecil terutama bayi-bayi yang rawan ini bisa kena penyakit pertama autis, terus nangis-nangis sawan gak jelas biasanya bayi-bayi itu, terus atau keidiotan ntar pas gedenya, terus abis itu tiba-tiba anak kecil pas maghrib terus panas demam gitu katanya. Nah kenapa orang tua ngomong kalau ini keluarnya maghrib Oh, jangan keluar maghrib. jangan keluar maghrib karena nih keluarnya maghrib. Oh makanya orang tua zaman dulu tuh ngomong lu jangan keluar maghrib kayak gini masuk segala macam tutup pintu tuh gara-gara ini. Iya, Umusibia. Umusibia. Ini tuh bisa ngundang lah. Kalau kayak gitu dia ngundang. Berarti dia lihat, wah ada yang bisa dimangsa. Sampo ini sampo yang gue takutin aja gitu. Buat kalian-kalian yang belum tahu dan dikasih taunya cuma kayak udah pokoknya nggak boleh keluar maghrib, pamali ini ada. Iya. Dan dia fisiknya digambarin perempuan nenek-nenek, terus matanya belok gitu kan. Habis itu keluar. bibirnya, mulutnya nganga, rambutnya kusut, jalannya gini gitu lah. Pokoknya serem. Hah gimana? Ini kayak gini. Serem lah, gue juga orang Nenek bungkuk gini. Number 1. Wah ini sih yang menurut gua ini yang terekstrim. terekstrim. Karena mungkin hanya ada di Indonesia. Indonesia. Ada di Kalimantan. Jadi Sebenarnya di satu Indonesia sih ya. iya. Tapi ya ada juga. Jadi kuyang ini adalah bahasa kasarnya sebenarnya kuyang ini manusia dan rata-rata kuyang itu perempuan, nggak ada laki-laki. Nah jadi kuyang ini bahasa kasarnya kayak di Kalimantan itu lu datang ke dukun. Nah ya kan lu minta minyaknya itu diolesin di sekeliling leher lu.
Nah, jadi bisa copot. Jadi leher lu ini keangkat. Nah, tapi sebelum dia beraksi, dia itu naruh badannya itu biasanya di Kalimantan tuh kan banyak bambu tuh. Nah, dia tuh naruh badannya itu di dalam bambu itu. Caranya gimana? Di dalamnya Di itu. lu tau pohon bambu kan mekar nih. Iya. Dalamnya kan biasanya ada lubang. Oh. Lu bisa masuk ke dalamnya kan, di pohon bambu tuh kan mekar semua tuh. Nah, lu bisa masuk, dia naruh badan di situ. Nah, ngapain? Nah, jadi kalau di Kalimantan itu, lu kalau lahiran segala macem, habis lahiran, itu kan ari-arinya dikubur di sekeliling rumah. Biasa Yeah. kalau nggak di depan rumah, di pintu masuk, apa di halaman belakang. Iya. Nah, kalau di Kalimantan itu, bayi yang baru 1 sampai 7 hari, itu tuh dijagain ari-arinya. Nah, jadi si kuyang ini targetnya itu ngambil ari-arinya. Disedot, jadi bayinya mati yang di dalam. Nah, kenapa dia ngincernya darah bayi yang 1 sampai 7 hari? Nah, jadi kalau kuyang ini, perempuan ini yang tadi dapat menghisap darah bayi yang baru lahir itu, dia bahasa kasarnya ya umur 40 tahun masih kelihatan 20 tahun. Oh, pokoknya awet muda. gitu. Awet muda. Kalau di Jawa biasanya kan pakai susuk. Nah, kalau di di Kalimantan itu pakainya kuyang. Keberadaan kuyang ini apa ya? Mengganggu lah, itu kan mengganggu. Khususnya baru yang punya anak. Iya. Ya, apalagi yang baru punya anak. Iya. Emang tampilannya juga serem sih. Aduh. Emang tampilannya serem. Gue males banget sih ngeliatnya. Iya, sumpah deh. Cara Counternya. ngelawannya cuma satu. Jadi kalau lu ngeliat kuyang, lu nggak bakal bisa ngapa-ngapain dia. Iya. Nggak bisa. Oh. Nggak bakal bisa. Satu cara doang. Lu harus cari badannya. Makanya kalau orang di Kalimantan ngeliat kuyang itu, bukan kuyangnya itu, dia pasti ke hutan. Nyari hutan yang di sekeliling rumah. Ini kan rumah, misalkan rumah yang baru lahiran di sini. Iya. Lu nyari kayak bahasa kasarnya pohon bambu, pohon-pohon yang gede tuh di sekeliling daerah situ. Buat apa? Nyari badannya. Ketika lu udah nyari badannya, ketemu badannya, lu harus gali tanah, lu kubur badan yang tanpa isi dan tanpa pala itu, lu kubur, kuyangnya langsung terbang. Set, jebrak ke badan yang tadi lu kubur. Jadi kuyangnya itu balik lagi. Jadi kuyang itu nggak bakal bisa ditangkap. Jadi abis balik lagi mati apa gimana? Nggak mati. Dibalik Nyatu gitu. Dibalik dan dia nancep ke tanah. Tapi badannya nggak kena. Nah, makanya kalau di Kalimantan kuyang itu dipenjara. Oh, ada tuh dikurung videonya. ya? Iya. Kuyang itu dikurung apa segala macem. Gua tahu. Sampai berapa tahun kayak gini. Gua pernah lihat tuh, Nah, kayak- itu gara-gara kuyang itu sebenarnya nggak bisa ditangkap. Pertanyaannya kenapa dia nggak bisa ditangkap? Kenapa harus Mungkin belajar ada dulu? ilmu-ilmu Nah, itu khusus yang tadi ya. gue bilang. Atau karena ilmu- emang dia terbang atau Ilmu itu sih. bahasa kasarnya. Kalau di Kalimantan itu minyak buat ininya yang mahal. Sakti lah. Iya, minyaknya itu. minyak telang gitu. Nah, Berarti tapi- pas lu nemu badannya bener-bener kosong tuh. Kosong. Kayak boneka ya. Ya Kosong. badan tapi masih badan. Badannya itu kosong, badannya doang tanpa pala, tanpa isi. Ini enggak ada. Gak ada. Nah, itu kan palanya yang terbang. Oh, gue tahu. Iya. Tapi kuyang itu gue yakin dia berburunya nggak pas lagi hujan. Iya. Kehujanan. Iyalah. Enggak, Lu bukan. anjing dalamnya. Bukan, petir. Sudah. Udah kebakar rambutnya. Nah, terus kalau misalnya nih yang diomongin lu. ada lahiran, Iya. ada hari-harinya, itu Iya. dijaganya gimana tuh? Itu pakai Nah, itu orang pasti jaga, dijaga, atau pasti dijaga. pakai ilmu juga hari-harinya untuk jaga ininya. supaya biasanya kuyang nggak kalau datang. kalau di Kalimantan tuh kan ada misalkan di satu komplek nih apa satu klaster itu tuh Iya. pasti ada orang pintarnya lah. Nah, itulah yang ngejaga biasanya. Dan biasanya yang ngambil itu bukan dari orang kampung situ. Jadi orang kampung sini ngambilnya orang kampung sebelah, bahasa-bahasa gitu. Kenapa nggak boleh orang situ? Nah, anak kurang tahu tuh kalau kayak gitu. Itu urusan masing-masing sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau gue bilang ya, ini sebenarnya jahat karena Jahat. dasarnya dia belum mati, tapi dia rela buat ngorbanin bayi yang baru lahir untuk Iya. kecantikannya dia. Berarti sebenarnya kuyang itu bukan setan. Mas. Bukan tapi setan. tapi ya wujudnya sih jadi setan sih. Pakai Ilmu ilmu setan. is gitu kan. Tapi ya wujudnya jadi kayak setan. Cuma buat para kuyangers ya. Kuyangers. Di sini kan krim banyak Fans-fansnya. ya. Krim apa namanya? Krim Korea gitu kan. Skincare lah. Skincare. Tolong itu sekarang 20.000 juga banyak. Tolong koleksi Sabun pepaya. Iya. Kalau lu mau dari 40 jadi 20, lu mati aja gitu kan. Iya. Sholat. Yang udah pasti ya kita tuh udah pasti tua gitu. Udah pas itu. Ya lu boleh jadi tua, tapi ya, apa ya? Ya udah syukurin aja lah, masih bisa hidup gitu kan. Gitu. Iya. Pasti kita semua jadi tua. Karena, iya. Sholat, ya Allah. Enggak salah. Iya. Salah, emang benar. Berarti saat dia beraksi nih kuyangan nih ya, dia udah
copot lah sama badannya kan. Terus dia berhasil, dia balik lagi ke badan, dia udah kayak normal lagi gitu. Normal lagi. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Ketika kuyang ini berhasil ngisep darah bayi, itu fix pasti bayinya mati. Terus Iya. Abis itu dia balik lagi Balik kan ke badannya. manusia normal. Balik lagi ke manusia lagi. Tapi apa kaitannya sama harga yang udah dikubur sama bayi itu kan udah gak nyambung. Nah, itu bahasa kasarnya kan tadi gue bilang minyaknya itu Pak, minyaknya itu yang beda. Paham nggak sih? Yang ilmunya ini loh. Ilmunya itu maksudnya Minyaknya kan bukan buat mutusin badan sama kepala doang. iya, itu tuh kayak gimana ya? Cuma maksudnya Minyak antara yang lu tau kan, lu tau minyak bumi gak sih? Minyak yang dari dasar dari galian bumi itu, itu bahasa kasarnya bisa buat ngusir setan, bisa buat jadi setan. Itu tuh dia bumi, dari minyak bumi itu. Nah itu minyak buat kuyang itu salah satunya mengandung dari minyak bumi itu. itu kan untuk pemisah antara badan sama pala. Iya. Nah, kenapa? Maksud gua hubungannya gini loh. Apa hubungannya sama dia ngisep darah dari Terus hari-hari bayinya mati gitu. Hari-hari yang udah dicopot, terus bayinya kan udah nggak tersambung gitu. Nah itu tuh dari apa? Semuanya itu dari minyaknya. Ya jadi ada dari set mungkin gimana gini. ya? Itu tuh salah satu bantuan dari syaiton gitu. Iya. Intinya ada kaitannya, ada kaitannya. Ada mantri-mantri. Kalau kita kurang jelas cari dah. Iya. Cukup lah ya. Cukup lah. Kita kasih penjelasan tentang 5 setan terserang. Terserang Versi di dunia. Oh, aja. Bukan cuman fisik tapi ya keberadaan setan ngapain aja gitu. Gunanya apa sih nih setan? Ada di Mac-nya lah. Oke, jangan lupa apa? Saksikan terus Sobat aja, subscribe, share, like, comment. comments. Hanya di Oh, aja, obrolin apa aja. Oke.